Halo kawan Kalibar, di penghujung akhir pekan ini kita kembali mengunjungi Anda dengan kupasan dan analisa berita. Masih bersama pengamat sosial politik kita Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, sehat? Halo Mas Edi Wahyudi, Alhamdulillah sehat. Saya masih berada di kota Gudeg, Ya, belum sama. pulang. Saya juga Mas masih Edi di Bandung ini. masih di Bandung ya. Kita Ya, menikmati akhir pekan. Agak jauh dari Jakarta biar suasana berbeda, tapi kita nggak perlu ke IKN dulu sekarang karena hmm, masih belum iya, jelas udah jadi udah siap belum buat upacara 17 Agustusan nanti. Kabarnya sih Pak Jokowi udah nginep lagi di sana, katanya di rumah dinas menteri dan nyenyak sekali kata nyenyak tidurnya. tidurnya, iya. Karena dijaga pas pampres banyak. Semua kebutuhan dipenuhi. Wah, masalah tidur nyenyak, saya juga tidurnya nyenyak nih di Jogja. Gak tahu Mas Edi gimana? Nah, ini soal pengunduran diri kepala otorita IKN kemarin, kepala dan wakil kepalanya. Itu Oke. kata Pak Luhut itu bukan salah IKN-nya, yang salah itu ya yang dua orang itu, yang pimpinannya itu gitu. Oh, saya pikir yang beliau salahkan itu presidennya, karena pemimpinnya kan presiden. Iya, Bukan bukan itu ya maksudnya ya? kepalanya kepala itu. Apa? Coba dibaca dulu Mas. Soalnya kalau nggak salah kan judulnya eh, Pak Luhut ini kan judulnya Luhut IKN tidak ada masalah, yang masalah pimpinannya. Oh, Nah, iya, berarti Pak Jokowi dong ini yang pimpinannya bermasalah. IKN ya maksudnya. Itu judul dari kompas.com, Mas. Oke lah, saya baca dulu Ya, tubuh beritanya ya. gimana? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tidak ada masalah terkait Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurutnya yang bermasalah adalah pimpinan yang sempat mengurus IKN. Diketahui Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu mengundurkan diri baru-baru ini. IKN itu tidak ada masalah, yang masalah yang jadi pimpinannya. Jadi kalau orang bilang tidak ada investasi pembangunan semua jalan yang lambat sana sini ya biasalah, ujar Luhut dalam rapat bersama Banggar DPR Jakarta di Rabu lalu. Luhut menjelaskan banyak masalah IKN yang terjadi di masa lalu dan kini sudah diselesaikan. Secara keseluruhan, dia meyakini tidak ada masalah yang berarti terkait pembangunan IKN. Apalagi sekarang pelaksana tugasnya Pak Menteri PUPR, beliau sangat tepat. Kami membantu dari pembebasan tanah yang 2.000 hektar lebih kurang bermasalah tuturnya. Tapi saya kira dengan bank tanah juga kita kerjasamakan dan saya melihat overall bisa terselesaikan karena semua saya lihat bekerja dengan sangat cepat, dengan secara cepat, Ibu Luhut. Ya, ya kita sudah membahas berulang kali ya tentang IKN ini, harus diakui tentunya banyak masalah. Jadi kalau kalau Pak Luhut itu mengatakan tidak ada masalah, yang masalah adalah pimpinannya ya, saya setuju sih di situ. Berarti memang masalahnya di Presiden Jokowi. Atau yang bilang tidak ada masalah itu yang bermasalah. Ya, tapi pada dasarnya kan semua orang tahu lah belum ada investor yang masuk ke IKN. Kalau sudah ada, kan pasti gembar-gembornya luar biasa dong. Kan logikanya seperti itu aja. Dan ini artinya akan membebani APBN. Beda dengan janji Presiden Jokowi yang memang awal itu mengatakan IKN akan dibangun tanpa APBN. Dan memang eh, apa ya istilahnya barternya itu kan gedung-gedung pemerintahan yang ada di Jakarta, gedung-gedung kementerian dan lain sebagainya, itu entah tukar guling, entah mekanisme seperti apa saya nggak tahu, tapi itu akan ditukar dengan investor membangun di IKN gitu. Itu salah satu mekanisme yang waktu itu akan dilakukan. Tapi kan tidak berjalan, hitung-hitungannya itu nggak masuk secara bisnis
itu nggak masuk, Mas. Itu yang membuat nggak ada investor yang mau mengucurkan dana ke sana, berinvestasi di sana. Jadi bukan sebuah investasi yang menguntungkan buat mereka. Karena sekali lagi dan ini eh, beberapa komentar kawan kaliber di tayangan kita waktu membahas tentang pengunduran diri kepala otorita IKN dan wakilnya ini mengatakan jangan nyebar hoax, di IKN itu akan dibangun industri ini, industri itu. Wah, ini berarti tidak paham antara bedanya pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Pusat pemerintahan itu yang mudah dipindahkan karena cuma mindahin kantor. Dan itu yang akan terjadi di IKN. Tidak serta-merta yang namanya pusat pemerintahan kemudian otomatis itu menjadi pusat perekonomian. Karena saya sebetulnya di video yang lalu kan sudah menjelaskan contoh New York. New York itu pusat perekonomian sangat, jadi Wall Street jual beli saham ada di sana, kan? Semua perbankan itu pusatnya ada di sana, pusat perekonomian lah di New York itu. Sangat berbeda dengan Washington DC sebagai ibu kota negara yang sepi gitu. Saya kan sering dulu ke Washington DC, ke New York, jadi bisa membedakan bagaimana yang disebut dengan pusat perekonomian, mana yang disebut dengan pusat pemerintahan. Di negara lain seperti Australia, yang namanya ibu kota Australia, Canberra tuh ya sepi, sepi banget. Beda dengan Sydney yang pusat pemerintahan. Nah, ini nanti arah ke depannya ya seperti itu. IKN itu akan seperti Washington DC, seperti eh, Canberra, sedangkan Jakarta akan menjadi seperti New York atau Sydney. Nah, itu yang masyarakat juga harus paham. Nah, ini bagian dari kita mengedukasi masyarakat ya. Jadi jangan melihat seolah-olah Jakarta itu akan dipindahkan otomatis ke sana. Enggak. Contoh yang dekat lah, mungkin kawan kaliber kalau kalau bisa mampir ke negara tetangga kita, negara jiran, itu kan sekarang ibu kotanya bukan Kuala Lumpur, tapi Putrajaya. Memang jarak sih nggak jauh ya, dari Putrajaya, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya itu nggak jauh. Tapi letaknya memang di luar dari Kuala Lumpur. Dan itu juga sepi, karena memang hanya pusat pemerintahan saja. Bahkan banyak pegawai di Putrajaya itu yang tetap tinggalnya di Kuala Lumpur atau sekitarnya atau apa suburbnya lah gitu, kayak kayak Bodetabeknya Kuala Lumpur gitu loh. Daerah Jadi mungkin penyangga. daerah penyangganya kan gitu. Nah, ini yang kita bukan bukan mau nyinyir, bukan mau menjelek-jelekan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Tentunya kalau memang itu berhasil terbangun dengan baik, ya kita ikut bangga karena kita adalah rakyat Indonesia. Tapi kan kita memberi catatan, jangan sampai justru keinginan itu justru berujung ke merugikan rakyat. Kita kemarin baru membahas kalau defisit APBN 2025 nanti 600 triliun. Nutupinnya gimana? Utang lagi. Itu mau berapa ribu triliun hutang kita dan kapan lunasnya? Dan setiap hutang itu kan ada bunganya, Mas. Dan itu yang sebetulnya paling membebani kan, bunga itu kan bertambah besar, dan dengan anggaran yang besar itu akhirnya harus mengurangi subsidi-subsidi, harus mengurangi misalnya jaringan pengaman masyarakat, itu yang jangan sampai lah kan gitu. Dan Nah, menaikkan ini pajak, Mas, jangan lupa. ya itu kan juga akhirnya dampaknya menaikkan pajak, ada iuran-iuran kayak tapera lah, ada apa segala macam yang masyarakat sendiri kan juga 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 bertanya-tanya ini munculnya dari mana, ujuk-ujuk tiba-tiba ada tapera dan penggunaannya bagaimana. Itu itu hal-hal yang harapan kita bersama sih Pak Prabowo akan lebih bijak dalam mengelola negara ini dan betul-betul
menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan riset dalam mengambil kebijakannya. Itu sih catatan kita, dan jelas kalau IKN itu bermasalah, saya yakin banyak masalah karena eh, kita sendiri kan belum lihat, Mas. Ini seperti apa yang dikatakan punya target 17 Agustus 2024 ini, berarti kan tinggal 2 bulan nih dari sekarang. Apakah memang sudah layak untuk dibuat Pacaran. upacara bendera di sana, atau dilayak-layakkan kan gitu? Itu yang menurut saya sih mudah-mudahan juga Pak Jokowi mengubah pola komunikasinya ya. Jadi kenapa nggak jujur aja sih sama rakyat kan gitu loh. Kalau memang kondisinya sedang kesulitan, memang harus ada hal yang ditunda, itu disampaikan saja daripada ditutupi. Toh juga ini sudah akhir gitu loh masa jabatan beliau. Pak, kembalilah menjadi dekat seperti rakyat. Dulu itu kan diawali Jokowi adalah kita. Nah, sekarang ini Jokowi bukan kita lagi nih. Mudah-mudahan bisa kembali Jokowi adalah kita gitu. Ya. Tapi kalau misalnya untuk urusan upacara 17-an aja, kira-kira siap Mas? Kan yang dibutuhkan cuma tanah lapang. Dan di IKN itu kan tanah lapang berhektar-hektar ada di sana. Loh, upacara 17 Agustusan kenegaraan itu kan harus di istana, Mas. Bu- Bukan cuma lapangan bola kan gitu. Kalau Kan bisa dipakai kalau panggung tribunnya itu nanti. kalau kalau cuma lapangan bola di JIS saja lah udah bagus tuh. Dan benar apa kata Mas Indra tadi, saya setuju. Di akhir jabatan ini Pak Jokowi harusnya mengubah pola komunikasi dan yang penting dalam bahasa Arabnya itu berakhir dengan husnul khotimah. Itu Oh, yang penting. iyalah, itu terlepas tentunya ada loversnya Pak Jokowi, ada hatersnya Pak Jokowi, itu satu hal yang lumrah, satu hal yang dimanapun pemimpin dunia juga selalu punya yang pro dan kontra, pendukung dan tidak pendukung, itu hal yang wajar. Tapi ya jangan sampai kan gitu. Apa yang dilakukan itu hanya untuk menutupi apa yang sebetulnya tidak mungkin dilakukan karena kondisi keuangan, kondisi macam-macam lah. Ya kalau memang faktanya nggak punya investor yang masuk, kan lebih baik jujur. Bahkan bisa ini menjadi sebuah ikhtiar bersama kan gitu. Nah, ini memang kita sebagai bangsa Indonesia ingin punya ibu kota baru. Ayo gimana kita bersama-sama mewujudkan itu. Jadi jangan malah malah menyembunyikan fakta. Buat apa sih kayak gitu kan? Justru ini kan negara demokratis ya. Justru harapan saya sih Pak Jokowi, apalagi nanti Pak Prabowo ya betul-betul menjadi bagian dari rakyat. Rakyat itu menjadi bagian yang penting dalam pengambilan kebijakan. Jadi bukan bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, tapi kepentingan untuk seluruh rakyat. Ya, dan rakyat pasti mendukung sepanjang itu adalah kebutuhan untuk negara dan rakyat, bukan keinginan pemerintah atau segelintir orang di pemerintahan. Itu, Mas Indra, terima kasih. Selamat melanjutkan akhir pekan yang tinggal beberapa jam lagi ini. Dan kawan Kaliber, kembali kami ingatkan, yuk berpikir kritis. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.